Halo, jumpa lagi dengan kami tim Wirid di hari Minggu ketiga masa Prapaskah ini. Bagaimana usaha pantang dan puasanya? Semoga lancar ya. Hari ini adalah hari Minggu 7 Maret 2021. Dan Romo Rino akan membawakan renungan dengan Mami Angela Mars di Denpasar, Inta Baria di Keva, dan Amelia Pemasmur dari Denpasar akan menemani Romo Rino untuk menemani Anda pada hari ini. Selamat mengikuti. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Hukum Taurat diberikan lewat Musa. Pembacaan dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1-17. Di Gunung Sinai Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang-orang yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ke-7 Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu,
Jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua, kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi, tetapi bagi mereka yang dipanggil Kristus adalah hikmat Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmat daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, salam dalam kasih Kristus. Menurut bacaan Injil yang baru saja kita dengar, dikatakan bahwa
Yesus berangkat ke Yerusalem menjelang hari raya Paskah orang Yahudi. Yesus termasuk salah seorang dari sekian banyak orang yang datang ke Yerusalem dan memadati bait Allah di Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Kemeriahan menyambut hari raya Paskah mempertontonkan bait Allah seperti pasar. Yesus tidak senang melihat pemandangan ini, maka ia mengusir semua pedagang. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah, "Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Saudara-saudari, melihat Yesus bertindak demikian, orang-orang Yahudi menantangnya. Yesus meladeni tantangan itu dengan mengatakan, "Rombaklah bait Allah ini." Wah, betapa terkejutnya mereka mendengar kata-kata Yesus ini. Dia bukan hanya mengusir orang-orang yang berjualan dan barang-barang mereka, tetapi bahkan menyuruh mereka, "Rombaklah bait Allah ini." Apa maunya Yesus? Ialah supaya orang-orang itu mencintai bait Allah secara benar. Cinta akan rumahmu menghanguskan daku. Cinta yang benar akan rumah Tuhan. Saudara-saudari, dalam masa Prapaskah ini, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mencintai rumah Tuhan dengan cinta yang benar, dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang suci? Apakah kita sudah menggunakan rumah Tuhan dengan cinta yang sejati, dengan cinta yang murni? Saudara-saudariku, Yesus tidak membanggakan kemegahan bait Allah karena orang-orang Yahudi menggunakan bait Allah itu menjadi pasar, tempat mereka berjualan. Yesus juga tidak membanggakan kemegahan gereja kalau umatnya mempergunakan gereja hanya sebagai gedung megah semata-mata. Bahkan Yesus akan membangun gerejanya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan pada minggu ini hendak membersihkan, mengusir dari diri kita sikap, perbuatan, tingkah laku apa saja yang tidak benar yang telah kita lakukan selama kita berada di dalam gereja. Apalagi ketika kita merayakan ibadat, ketika kita merayakan Ekaristi, ketika kita berdoa atau melakukan kegiatan-kegiatan liturgi lainnya. Apakah kita sungguh mencintai gereja, rumah Tuhan secara benar dengan cinta yang tulus? Jika kita belum menggunakannya dengan baik, marilah kita membaharui kembali sikap, perbuatan-perbuatan, tingkah laku kita selama kita berada di dalam gereja dan merayakan liturgi gereja. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib,
dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.